Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini siapa ya yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ervina. Duduk siap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Ervina. Ibu mau tanya nih, kenapa sih kita sebelum pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Supaya pembelajarannya lancar, Bu. Iya, betul sekali ya. Kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran karena pembelajaran kita supaya menjadi lancar dan juga kita supaya mendapat keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Oke, anak-anak, Ibu sebelumnya mau tanya terlebih dahulu, apakah share screen Ibu terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu panggil, nanti kalian bilang hadir ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Mbak Ervina Wijayanti, Hadir, Ibu. hadir. Mbak Siti Nur Asra. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah. Hadir semua ya hari ini. Oke, anak-anak, sebelumnya kan dalam pertemuan kemarin kita sudah membicarakan mengenai kontrak belajar ya. Apakah anak-anak di sini masih ingat apa saja kontrak belajar kita? Ada yang tahu? Masuk kelas tepat waktu, Bu. Iya, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Tidak boleh makan dalam kelas, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, Ibu ingatkan kembali ya kontrak pembelajaran kita. Masuk kelas harus tepat waktu, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh ramai, harus mendengarkan guru ketika menjelaskan, boleh minum, tetapi harus izin terlebih dahulu. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu juga ingin mengingatkan ke kalian semua ya, untuk tidak telat hadir dalam kelas, karena kalau kalian telat, nanti kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Mengerti, Ibu. Bu. Oke, nah, Ibu ingin bertanya kembali nih, di pertemuan kemarin kita belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Lupa, Ibu. Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi di pertemuan kemarin kita belajar mengenai apa anak-anak? KPK dan FPB ya. Oke, sekarang di sini Ibu punya sebuah lagu anak-anak. Nanti kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jadi lagunya seperti ini ya anak-anak. Macam penyajian datang. Oke, kita kita apakah anak-anak sudah bisa liriknya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita nyanyi ya. Satu, dua, tiga. Sebentar anak-anak. Sebentar ya.
Bila menyanyi macam penyajian data, ada bentuk Ada bentuk tabel, tabel, ada ada bentuk bentuk daftar, daftar, ada diagram ada diagram garis, garis, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram dan lambang. lambang-lambang. Telah menyanyi macam Macam penyajian penyajian data, data, ada bentuk tabel, tabel, ada ada bentuk bentuk daftar, daftar, ada diagram ada garis, garis, ada ada diagram diagram batang, batang, diagram lingkaran, lingkaran, diagram diagram lambang. lambang. Oke, anak-anak. Jadi Ibu mau tanya nih, kalian tadi kan sudah menyanyi ya, sudah menyanyi bersama-sama. Ada yang tahu tidak ya, isi dari nyanyian tersebut mengenai apa? Ayo, ada yang tahu? Tentang penyajian data, Bu. Iya, betul sekali Mbak Asra. Jadi, nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi itu mengenai penyajian data. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data, terutama penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan untuk mengetahui bentuk data tunggal dan data kelompok. Jadi, anak-anak nanti setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian bisa mengetahui bagaimana sih bentuk data tunggal itu dan bagaimana sih bentuk data kelompok itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa diharapkan mengetahui penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan penyajian dalam bentuk tabel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian data itu. Jadi, pengertian data yaitu kumpulan dari berbagai keterangan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, data ini dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Nah, yang pertama ada data kualitatif. Nah, data kualitatif ini data yang tidak berbentuk angka. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang bentuk data. Tadi dalam tujuan pembelajaran siswa diharapkan untuk mengetahui bentuk data tunggal dan data kelompok. Jadi, yang pertama pengertian data tunggal. Data tunggal itu apa sih, Bu? Nah, data tunggal yaitu data yang jumlahnya terdiri dari tidak lebih dari 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, anak-anak secara gampangnya membedakannya gini, jika data tunggal itu data yang jumlahnya tidak lebih dari 30. Berarti bisa terdiri dari 25 data, 7 data, maupun lainnya ya, yang terpenting tidak lebih dari 30 data. Kemudian, data kelompok. Data kelompok ialah data yang jumlahnya terdiri dari 30 data sehingga dalam penyajiannya memerlukan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data kelompok sendiri ini, data yang terdiri dari 30 data maupun lebih. Jadi, dalam penyajian datanya itu nanti memerlukan tabel frekuensi ya anak-anak. Bisa dimengerti anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjut mengenai. Nah, di sini Ibu ada sebuah pertanyaan nih. Ada berapa penyajian data? Ada yang tahu anak-anak? Tadi kan kita sudah menyanyikan macam-macam penyajian data ya. Nah, ada yang masih ingat dalam nyanyian tadi penyajian data ada berapa? Kayak anak-anak lupa ya. Jadi, penyajian data itu ada
Penyajian ada berapa anak-anak? Penyajian data ada? Ada Ada 5, 5, Bu. Oke, penyajian data itu ada 5. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua diagram gambar, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram garis, dan yang kelima diagram lingkaran ya anak-anak. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel ya. Oke, nah bisa dilihat anak-anak dalam gambar ibu di sini ada sebuah gambar mengenai data berat badan sapi di peternakan X. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Nah, jadi di sini ada banyak sekali data ya berat badan sapi. Ada mulai yang dari 800 kilo, ada yang mulai dari 700 kilo, ada yang mulai dari 750 kilo, dan seterusnya ya anak-anak. Nah, dari data-data ini nanti anak-anak tulis terlebih dahulu ya data-datanya. Nah, jadi kalian tulis terlebih dahulu. Tadi kan ada 800, 750, 700, 700, 750, dan sebagainya ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu beri waktu terlebih dahulu 5 menit anak-anak. Dari data yang sudah kalian tulis ini, kalian urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Apakah bisa anak-anak? Ibu akan beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, setelah kalian urutkan tadi dari data yang terkecil ke data yang terbesar, maka didapatlah data seperti ini ya anak-anak. Apakah betul pekerjaan kalian anak-anak seperti ini? Betul, Ibu. Bu. Oke, pintar sekali ya. Nah, dari data ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi bagaimana ya cara mengubah data dalam bentuk tabel? Nah, jadi begini anak-anak, untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu ada berapa sih data yang akan kita ubah menjadi bentuk tabel. Nah, dari angka 700 sampai 900 ada berapa angka anak-anak? Coba dihitung terlebih dahulu ada berapa? Dari angka 700 sampai 900. Jadi kita menghitungnya mulai dari 700, kemudian 750, setelah 750 ada berapa anak-anak? 800. 800, setelah 800 ada 850. Ada 850, setelah 850 ada 900. 900, Bu. 900. Jadi sudah didapat berapa data anak-anak? 5. Oke, jadi ada 5 data ya, yaitu 700, 750, 800, 850, dan 900. Nah, jadi yang pertama kita akan menggambar tabel. Nah, dari gambaran tabelnya akan seperti ini ya anak-anak. Nah, yang pertama nomor, yang kedua berat sapi, yang ketiga banyaknya atau jumlah sapinya ya anak-anak ya. Nah, jadi yang pertama tadi beratnya ada berapa? 700 kilo. Nah, dari berat 700 kilo ini ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 700 kilo berat sapi itu ada 5. Untuk 750 kilo itu ada 3 ya anak-anak. 800 kilo ada berapa? 8. Oke, ada 8. Untuk 850 kilo ada 4. 4. Kemudian
Kemudian yang terakhir untuk 900 kilo ada 5. Oke. 5. Nah, jadi untuk jumlah sapi ini nanti dijumlahkan ya anak-anak. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 itu totalnya ada 25. 5. Oke, 25. Nah, untuk 25 tadi jumlah datanya 25 itu berarti termasuk data apa ya anak-anak? Data tunggal atau data kelompok? Ada yang tahu? Data Tunggal. tunggal. Oke, betul sekali ya. Jadi dari jumlah 25 ini berat badan sapi di peternakan X ini merupakan data tunggal ya anak-anak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Belum Ibu. ada, Bu. Oke, berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi, Ibu akan menyimpulkan pembelajarannya. Ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran, nanti Ibu akan memberikan nilai. Ada yang bisa, anak-anak? Oke, Ibu akan... Bu. Oh, oke, silakan, Mbak. Jadi kita belajar tentang penyajian data, Bu. Di mana penyajian data itu dibagi menjadi 5. Ada tabel, diagram batang, diagram gambar, dan lainnya, Bu. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Ervina. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu pengertian data. Pengertian data yaitu sekumpulan keterangan untuk mendapatkan suatu gambaran. Kemudian macam-macam data atau bentuk data. Nah, bentuk data itu ada 2 yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, data yang terdiri dari kurang dari 30. Kemudian untuk data kelompok yaitu data yang terdiri dari 30 data maupun lebih ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data. Nah, penyajian data ini ada 5. Yang pertama tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Namun, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita hanya mempelajari pembelajaran mengenai penyajian data dalam bentuk tabel ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu punya pekerjaan rumah ya anak-anak. Untuk pekerjaan rumahnya, kalian mengerjakan soal penyajian data yang ada di buku siswa halaman 56 sampai 57 ya anak-anak. Nanti soalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Untuk jawabannya ditulis di buku tulis dan setelah kalian selesai mengerjakan, dikirimkan ke Ibu ya melalui WhatsApp ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencocokkan hasil dari pekerjaan kalian ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan ke kalian ya anak-anak, untuk minggu depan pembelajaran kita mengenai penyajian data dalam bentuk diagram ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu anak-anak. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apakah materi penyajian data ini sulit untuk dipahami atau bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh siapa anak-anak? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Oke. Bu. Terima kasih ya Mbak Ervina.
Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata yang baik Ibu sengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmunya bermanfaat. Hati-hati ketika pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama.